Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi dengan NPM 21222111076. Dengan ini saya akan menjelaskan resum pertemuan 9 tentang pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk membangun pengetahuan itu sendiri atau secara mandiri. Dalam mewujudkan pembelajaran inovatif ini diperlukan media untuk alat penunjang pembelajaran dan faktor utama pendidik harus ada strategi pembelajarannya kepada peserta didiknya seperti monitor, komputer, dan lain-lain. Hakikat pembelajaran merupakan suatu interaksi semua peserta didik tentang situasi yang ada di sekitar individu. Belajar sebagai proses mengarahkan peserta didik atas pencapaiannya dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman pendidik. Lanjut pertemuan 11 karena pertemuan 10-nya kosong atau tidak masuk. Pertemuan 11 efektif dan kekurangan e-learning. Pengertian e-learning merupakan media penunjang pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efisien dan mudah untuk dilakukan dimanapun dalam KBM berlangsung. Penerapan e-learning, sistem e-learning yang digunakan oleh siswa dan guru dapat dijadikan alat media pembelajaran dan ruang geraknya bebas sehingga memudahkan siswa untuk belajar di tempatnya yang dia lakukan saat kegiatan KBM berlangsung. Langsung pertemuan 12 tentang model belajar mengajar. Di sini mengajar merupakan proses membuat hasil belajar agar dapat tercapai secara kontekstual, diterjemahkan sebagai beragam upaya yang dilakukan oleh guru dalam memudahkan suatu pembelajaran untuk dipahami oleh siswa. Untuk itulah beragam alat dan bahan digunakan oleh guru untuk mencapai hal tersebut. Ada beberapa model pembelajaran menurut teori. Model interaksi sosial yaitu di mana pendidik berinteraksi pada siswa dan lingkungan sekitar untuk melakukan metode pembelajaran dan model pengolahan informasi merupakan pendidik mengajar siswa untuk mengolah informasi sesuai data yang ada dan ada juga model personal humanistik menjadikan pribadi peserta didik yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Informasi secara efektif ini bersifat membentuk kepribadian hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Ciri-ciri model pembelajaran mempunyai misi atau tujuan pendidik tertentu dan juga dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas dan membuat persiapan mengajar. Desain instruksionalis dengan pedoman model pembelajaran yang terpilih. Lanjut pertemuan 13 tentang masalah belajar. Masalah belajar ini yang sering dihadapi peserta didik yaitu ketika siswa tidak mampu mencapai tujuan belajar atau proses belajar sesuai dengan pencapaiannya teman sebayanya di kelas. Jadi masalah yang sering dikeluhkan oleh peserta didik antara lain ada 4 macam, yaitu malas dalam kegiatan belajar hanya untuk mengejar nilai, 3 benci terhadap mata pelajaran yang tertentu, dan yang keempat ini semangat belajar yang tidak konsisten. Cara mengatasi masalah belajar terhadap peserta didik. Guru sebagai pendidik wajib
memberikan pengajaran terhadap peserta didiknya seperti remedial, memberikan kegiatan pengulangan, bahan materi pengayaan. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Lanjut pertemuan 14 yaitu tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi merupakan proses mengambil hasil dari yang kita kerjakan selama ini untuk mengukur yang kita kerjakan dan mengetahui berapa tingkatnya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah kita lakukan. Manfaat evaluasi ini, kita bisa mengetahui seberapa meningkatnya peserta didik dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama kegiatan pembelajaran yang telah dikerjakan. Fungsi evaluasi ini, seorang pendidik harus bisa melibatkan yang dia lakukan dan agar bisa mengenali seberapa hasilnya yang diperbolehkan. Sekian dari pertemuan yang saya asum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.